Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum semua? Semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Amin. Di tangan saya ini ada sebuah buku berjudul Faidul Khotir. Pengarangnya yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Judul Indonesianya yaitu Cara Manusia Cerdas Menang Dalam Hidup. Buku ini bestseller dari masa ke masa karena dikarang oleh seorang ulama besar yaitu Ibnul Jauzi. Dan pada covernya ini Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, yaitu penulis buku Latazan, mengomentari buku ini. Beliau berkata, ini adalah buku yang paling bagus dan paling menarik yang pernah saya baca. Sulit bagi kita untuk tidak membaca buku ini. Nah, ini beliau berkomentar tentang buku ini. Kita buka saja pada halaman 25 di mana Al-Imam memberikan nasihatnya yang berjudul Perbedaan Tingkatan Manusia dalam Menerima Nasihat. Nah, di dalam tulisan ini beliau menjelaskan bahwa tingkatan manusia itu berbeda-beda dalam menerima nasihat. Ketika di dalam majelis dia menerima nasihat itu, dia spontan, dia sadar akan kesalahannya, dia menerima dengan tulus. Namun ketika dia di luar majelis, hatinya berubah lagi dan spontan dia berubah mengeras dan membatu. Nah, di sini Al-Imam dia merenungi penyebabnya kenapa bisa seperti itu. Nah, di sini beliau memberikan pada dua kesimpulan. Yang pertama, nasihat-nasihat itu ternyata seperti cemeti. Yang kedua, ketika mendengar nasihat, ia sedang berada dalam kondisi jiwa dan pikiran yang prima. Nah, kondisi ini itu dapat menimpa pada setiap orang, baik itu orang awam, penuntut ilmu, dan ulama juga. Dia mengalami seperti ini. Hanya orang-orang yang kuat dan kokoh yang tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Dan manusia juga terkadang seperti pohon yang ditimpa angin. Kadang dia terseret-seret oleh kelalaian akibat pengaruh tabiat dirinya. Dan ada juga seperti batu-batu yang diam. Dia tidak pengaruh apa-apa, hanya sekedar mendengar saja. Ini apa yang beliau sampaikan di dalam buku ini. Dan selengkapnya mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Al-Imam berkata, tatkala nasihat-nasihat diperdengarkan kepada seseorang, seringkali muncul dalam dirinya suatu kesadaran spontan. Namun, tatkala ia keluar dari majelis ilmu, hatinya kembali mengeras dan membatu. Saya merenungi sebabnya. Saya tahu. Kemudian saya melihat bahwa manusia sangat berbeda-beda kondisinya dalam hal ini.
Umumnya manusia tidak berada dalam kondisi yang sama di saat mendengarkan wejangan dan nasihat-nasihat maupun setelah mendengarkannya. Renungan dan refleksi saya sampai kepada dua kesimpulan. Pertama, nasihat-nasihat itu ternyata laksana cemeti. Ketika seseorang habis dipukuli dengan cemeti itu, ia seringkali tak merasa sakit. Kedua, tatkala mendengar nasihat, ia sedang berada dalam kondisi jiwa dan pikiran yang prima. Dia terlepas dari segala ikatan duniawi. Ia diam dan menghadirkan hatinya. Akan tetapi, tatkala kembali disibukkan dengan urusan dunia, penyakit lamanya kambuh kembali. Bagaimana mungkin ia bisa kembali seperti saat mendengarkan nasihat-nasihat itu? Kondisi demikian dapat menimpa setiap orang. Hanya mereka yang memiliki kesadaran tinggilah yang bisa mengatasi pengaruh-pengaruh duniawi tersebut. Ada yang bertekad kuat untuk kokoh berpegang pada prinsip yang sudah diyakininya, lalu ia berjalan tanpa menoleh-noleh lagi. Ia akan memberontak jika perilakunya tidak lagi sesuai dengan tabiat dirinya, seperti Hanzalah yang pernah mengecam dirinya sendiri. Hanzalah telah munafik. Ada pula yang terkadang masih terseret-seret oleh kelalaian akibat pengaruh tabiat dirinya. Namun pada saat yang sama, nasihat itu masih mempengaruhi dirinya untuk beramal. Mereka laksana cabang-cabang pohon yang goyah diterpa hembusan angin. Ada pula golongan manusia yang tak terpengaruh apa-apa, hanya sekedar mendengar. Mereka laksana batu-batu yang jatuh. Nah, inilah apa yang beliau sampaikan di dalam buku ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.